Hello, good morning. So I'm going to talk about passive voice atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut kalimat pasif. Nah, apa sih kalimat pasif? Biasanya kalian temui itu di bahasa Indonesia dengan kata depan di atau ter. Contohnya, baju itu dipakai olehnya, dipakai oleh. Kemudian anak itu terjatuh di lantai. Nah, itu adalah kata-kata kalimat pasif di bahasa Indonesia. Sebenarnya sama aja seperti bahasa Inggris, cuman bedanya adalah bahasanya. Kemudian, what is the function? So here it is, you can see to emphasize the action and the object of a sentence rather than the subject. So here it is, to emphasize atau untuk menekankan action, aksinya, tindakannya, dan objeknya. Jadi objek yang ada di depan, bukan subjeknya. Oke. Nah, ini dia patternnya. You have to remember this one because it's important. Jadi dalam bahasa Inggris kalian tetap harus mengingat rumus-rumusnya karena itu akan dipakai seumur hidup kalian. So you have to remember this one. Object plus to be. Nah, to be ini ada macam-macam. Tergantung tenses yang akan digunakan. Ada present pakai is, am, are. Ada past tense pakai was, were. Ada future pakai will. Ada present perfect pakai has or have. Ada past perfect pakai had. Jadi ada banyak dan itu harus kalian ingat. So once again I have told you that you have to remember. And then plus verb 3 or past participle. Verb 3 itu misalnya contohnya makan, eat, ate, eaten. Nah, verb 3-nya adalah yang eaten tadi, oke? Ini tidak bisa menggunakan jari karena tadi jarinya agak-agak jaharam ya, agak jahara maksudnya. Oke. Jadi please do remember di sini. And then this one, contoh-contohnya ada beberapa tenses. Ini kalimat aktif dan ini kalimat pasif. Bisa kalian lihat di sini simple present. Kalimatnya artinya sama semua. Mary membantu laki-laki itu. Kita lihat helps di sini berubah menjadi, ingat objeknya yang di depan. The boy to be is, karena ini adalah simple present dan hanya satu, is helped. Bentuk ketiga dari help adalah helped by Mary. So please do remember this one. To be plus verb 3. Terus ada present continuous. Kalau continuous biasanya pakai ing, is helping. Nah, di sini juga tetap ada ing-nya tapi berubah jadi is being helped. Is being helped. Nah, ini. Kemudian present perfect has helped berubah menjadi has been helped. Simple past helped berubah jadi to be-nya was helped. Past continuous was helping berubah menjadi was being helped. Kemudian past perfect berubah menjadi had been helped. Ini sama seperti yang present perfect, cuman beda di to be, satunya has, satunya had. Kemudian simple future ada will help menjadi will be helped. Selalu ingat yang di pasif adalah to be plus verb 3. Nah, ini diingat-ingat. So you have to remember this one. Ini sebenarnya rumus, jadi kalian harus ingat dan sebenarnya ngafalnya gampang. Ingat to be-nya. Kalau misalnya simple present, present continuous itu is, am, are. Kalau simple present nanti tinggal langsung helped. Kalau continuous ada ing-ingnya nih, jadi pakai being. Sini ada present perfect sama past perfect, cuman beda di has and had. Simple past sama past continuous, bedanya di was helped sama was being. Itu, jadi please do remember this one. Kita masuk ke contoh atau when to use passive. Kapan sih menggunakan pasif itu? When the actor is unknown atau subjeknya kalian tidak tahu. Misalnya, the cave painting were made in the upper old stone age. Jadi lukisan gua itu dibuat di zaman batu kuno gitu. Karena nggak tahu siapa yang melukis, siapa yang menggambarnya. Terus the actor is irrelevant atau tidak relevan. Misalnya, an experimental solar power plant will be built in Australia desert.
not dessert ya, sorry. Dessert itu biasanya apa ya bahasa Indonesianya ya? Makanan penutup ya. Ya, dessert. Ini dessert. Jadi percobaan tenaga listrik itu akan dibangun di gurun Australia, tapi nggak tahu kapan kan masih belum relevan, mungkin masih dalam wacana gitu. Kemudian to be vague about who is responsible. Nah, masih vague itu samar, masih ragu-ragu nih siapa sih yang bertanggung jawab. Misalnya mistakes were made, kesalahan telah dibuat atau kesalahan dibuat. Nah, itu siapa yang bikin kesalahannya kita juga nggak tahu nih, masih ngawang. And then when talking about general truths, jadi waktu kalian membicarakan tentang kebenaran yang umum. Contohnya, rules are made to be broken. Ya kan, bener kan? Kalau misalnya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Biasanya seperti itu. Apalagi anak sekolah kan disuruhnya A, yang dilakukan adalah B. And I know it because I've been there before. Karena Miss juga pernah jadi anak sekolah, so I know it. Jadi ini adalah when to use passive. Sebenarnya passive voice ini ternyata tidak masuk di ASPD kalian di kelas 9. Cuman kita akan belajar sedikit-sedikit nanti karena di SMA kalian akan dapat ini di kelas 11. Nah, untuk itu kita tidak terlalu membahas ini lebih detail karena ternyata tidak dipakai di ASPD atau ujian kalian nanti. So I think that's all. Thank you and see you when I see you. Bye-bye. Bye.